Jadi akhirnya bahwa penilaian terhadap perempuan itu tidak mungkin objektif 100%. Tidak juga subjektif 100%. Between ya. Ada objektivitasnya, ada subjektivitasnya juga ada. Bagaimana sudut pandang kita dipengaruhi oleh keyakinan kita, ideologi kita, pengalaman kita, ilmu kita, usia kita, agama kita, itu semuanya berpengaruh. Dari sejak awal saya mengatakan bahwa jangan bermimpi berjuang membela perempuan supaya setara dengan laki-laki, bisa bermartabat, bisa punya penghasilan sendiri, yang punya keterampilan, bisa jadi dokter, bisa jadi profesor, bisa jadi menteri, jadi presiden. Jangan bermimpi, karena dari awal sendiri kebebasan perempuan sudah diberangus 100% ketika ditetapkan perempuan badannya aurat, tidak boleh dilihat. Mau jadi apa? Mau dagang? Nggak mungkin dong. Masa saya ngasih kwitansi begitu, nggak lihat mukanya. Al-Quran ada dalilnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada lelaki-laki yang beriman, tutup mata ketika melihat perempuan. Fikih kita bicara lagi. Ini dari awal sudah diberangus. Tapi ini sesungguhnya saya menduga ini adalah tradisi Arab, bukan keputusan Tuhan. Bahwa perempuan aurat ini. Perempuan ini rambutnya aurat, matanya aurat, hidungnya aurat, suaranya aurat. Sampai bunyi kerincing-kerincing saja. Katanya di kakinya pakai gelang kerincingan. Itu perempuan tidak boleh kalau berjalan menghentakkan kakinya keras-keras sampai bunyi kerincing-kerincing gitu. Karena ada larangannya, wala yadribna bi arjulihinna liyubdina zinatahunna. Dan janganlah menghentakkan kakimu, memperlihatkan perhiasanmu, kerincing-kerincing, itu enggak boleh. Jadi perempuan di rumah dikunci. Sholat jamaah harus minta izin sama suaminya. Selesai perempuan. Ini kan jadi mengenaskan sekali kan. Kemudian, kapan kita lelaki boleh melihat wajah perempuan? Di dalam kitab fikihnya, maka silakan dilihat lagi. Perempuan boleh dilihat oleh lelaki yang persyaratannya sudah punya tekad bulat akan menikahinya. Ada bukti yang pasti bahwa dia betul-betul akan melamarnya, yaitu berupa DP, down payment dulu, mas kawinnya sekian, dipastikan. Itu boleh melihat perempuan, terbatas hanya muka dan telapak tangan. Betul nggak? Di fikih begitu enggak? Perempuan tidak boleh dilihat karena perempuan aurat. Selesai, habis perempuan, sudah selesai. Jangan ngalamin pengen jadi kesetaraan gender segala macam. Ini aja dulu, diberesin dulu ininya. Iya dong. Nah itu saya menduga itu tradisi Arab memposisikan perempuan itu aurat. Nabi Muhammad kan istrinya kan pengusaha, pedagang, eksportir, importir. Mana mungkin seorang tidak bisa bertemu dengan laki-laki? Masa ditutup mukanya nih? Ini kwitansinya nih. Ya nggak bisa dong. Siti Aisyah juga memimpin perang ya. Masa memimpin perang mukanya ditutup? Nah, ini kan jadi persoalan. Jadi ketika Anda masih berpikiran perempuan itu aurat, maka perempuan udah nggak ada harganya. Selesai. Ya iya, oleh karena itulah maka di Indonesia perempuan bisa
Di samping saya di sini bisa tampil membacakan puisi, bisa jadi bupati, Bu Nina juga perempuan kan? Iya. Dulu Ibu Megawati juga pernah jadi presiden. Kesetaraan perempuan di Indonesia di sini bukan hasil perjuangan emansipasi wanita di Eropa. Bukan perjuangan gender di Timur Tengah, tapi ini asli budaya Indonesia. Iya. Ya, kita syukuri, alhamdulillah, untung kamu lahir di sini. Nah, yang jadi persoalan, kenapa demikian? Karena perempuan dengan laki-laki berbeda sentimennya. Kalau saya melihat Pak Tato pakai gelang arloji merek apa? Rolex yang harganya 1,5 miliar, saya ikut seneng. Ya ilah, hebat banget loh. Merek apa itu Pak Tato? Berapa harganya? 1 miliar. Oh, bukan man. Coba lihat, saya penuh semangat. Coba lihat, saya ikut senang. Tapi begitu engkau memakai gelang keroncong sampai sikut, Kapan jadi? pakai kalung yang besar, pakai anting giwang 14 karat. Apa kata teman-temanmu? Toko emas. Ya, karena persaingan antar perempuan itu keras banget loh. Iya. Jadi kadang-kadang ada seorang perempuan yang cantik jelita tapi banyak tidak disukai teman-temannya, diasingkan. Saya katakan, kamu dibenci mereka bukan kesalahanmu. Jadi apa? Karena kecantikanmu. Betul. Kalau saya punya teman cewek seneng dong. Nah ini kasusnya. Kenapa yang merasa keberatan dengan perempuan yang janda itu bukan sang calon mertua bapak, tapi sang calon mertua ibu yang keberatan. Kasusnya tiap hari di depan saya itu pertengkaran antara anak dengan orang tua memilih jodoh. Karena yang dijodohnya itu sudah janda dan sudah punya anak. Kata bapaknya, itu terserah kamu, itu urusan kamu. Senang ya kamu yang senang, susah kamu yang susah. Saya tinggal nonton kok, silakan asal engkau bertanggung jawab. Kata ibunya, Bu ya, nyung anak saya masih perjaka, masa kawin dengan janda? Jadi yang keberatan tuh ibunya loh, bukan bapaknya. Itu berawal dari persaingan antara perempuan itu begitu kerasnya. Iya, jadi walau bagaimanapun, di mana-mana ketika seorang perempuan itu sebagai istri yang baik, ya, keluarga yang harmonis, harta berkecukupan, dipanggilnya nyonya, betul nggak? Nyonya, biasanya kalau di Cirebon nyonya pengantin. Masih pernah dengar nggak nyonya pengantin? Itu kalau orang kaya itu dipanggil nyonya pengantin. Biasanya orang berketurunan suku Tionghoa yang kayak itu dipanggil nyonya pengantin. Begitu suaminya meninggal, dipanggilnya bukan nyonya kok, senok. Setiap hari tamu yang belum masuk ada yang ngeker dari jauh tuh. Ya Allah, banyak bener laki-lakinya tuh. Padahal teman bisnis padahal. Semuanya penuh kecurigaan. Nah itu gimana cara merubahnya? Ya kembali kepada paradigma kita sejak awal. Bahwa kita harus melihat bahwa kehidupan tuh bermula dari perempuan kok. Kalau nggak ada perempuan kamu nggak lahir kok. Betul nggak? Iya, tugas besar perempuan adalah tugas kehidupan ini. Iya, pengorbanannya adalah berjuang menantang antara kehidupan dan kematian. Setiap saat dia melahirkan, dia menghadapi tantangan mati atau hidup. Ya, to be or not to be, mati atau hidup aku ini. Nah, perjuangannya semacam itu. Jadi akhirnya kembali perlu ada mata pelajaran lokal atau mulok ya tentang filosofis perempuan supaya orang menghargai perempuan sebagai makhluk ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian,
Jadi martabat perempuan sendiri itu bisa kita lihat dalam perundang-undangan, dalam hukum fikih, dalam tradisi dan sebagainya. Itu selalu perempuan disudutkan dalam peradaban-peradaban kita orang timur ini. Kalau di Eropa mah enggak kok. Ini konon kabarnya Catherine Deneuve, bintang film yang selalu berpasangan dengan Alain Delon tuh, bintang film yang paling termahal di Perancis itu. Itu konon katanya dia tuh tinggal bersama seorang laki-laki sampai punya anak 4 dan tidak kawin. Di sana dihormati kok. Sebagai bintang film dia dihormati, disambut meriah, nggak ada urusan pribadi itu mah. Kita di masyarakat kita mungkin nggak urusan pribadi kita sampaikan sebagai pribadi. Iya, kenapa kita mencampur aduk? Ya berarti kalau itu kembali kita belum dewasa berpikir dong kalau begitu kembali. Iya kan? Nah itu makanya yang pertama ada muatan lokal pendidikan, ada silabusnya, ada kurikulumnya lagi untuk pendewasaan berpikir itu. Iya kita orang timur kita berbeda, tolok ukur kita berbeda. Tetapi perempuan sama. Di Eropa ya perempuan, di sini perempuan kan demikian. Nah sehingga sampai sekarang bapak-bapak ini dari Tangerang, perempuan kalau kawin perlu wali kan? Kalau walinya tidak setuju bisa kawin nggak? Nggak bisa kan? Kalau setuju baru kawinkan. Kalau begitu perempuan belum merdeka dong, belum bisa menentukan masa depannya sendiri. Self-determination, hak menentukan nasib sendiri adalah hak manusia yang paling mendasar. Ketika perempuan itu tidak bisa kawin karena wali tidak setuju, kalau begitu perempuan belum merdeka kok. Betul nggak? Wali itu perlu kalau pengantinnya itu cacat mental, gila, itu perlu wali. Yang perempuannya profesor doktor, gue masa pakai wali, itulah gitu. Nah sebetulnya di antara 4 mazhab itu ada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan wali itu nggak perlu. Berarti Abu Hanifah ini punya pikiran yang lebih maju dari kita dong. Bisa nggak dia adopsi di Indonesia? Dia kompilasi hukum Islam dengan mengambil pendapat mazhab Abu Hanifah, mungkin nggak? Yuk kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan martabat wanita di Indonesia ini. Makasih gitu aja. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.